koreksi hadis-hadis dhaif populer. Langsung Pak Ustadz akan membacakan berapa hadis ini? 2 hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, hadis tentang hikmah penciptaan makhluk. Ada satu kalimat yang disampaikan oleh beberapa kalangan bahwasanya ini adalah hadis dari Nabi. Benarkah itu? Kita coba lihat di sini. Laula kalama khalaqtul aflaka, seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan makhluk. Ini biasanya disampaikan oleh para mubaligh di mimbar-mimbar ceramah mereka. Apalagi bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Jikalau saja tanpa Muhammad maka Allah tidak akan menciptakan makhluk. Ini menurutnya hadis Nabi. Padahal ini hadis maudhu', hadis palsu. Ya. Ada hadis sahih, sahih itu benar. Ada hadis dhaif, lemah. Ada hadis maudhu' itu palsu. Ternyata hadis yang mengatakan bahwasanya laula kalama khalaqtul aflaka, seandainya bukan karena engkau hai Muhammad aku tidak akan menciptakan makhluk. Ini bukan hadis Nabi. Ini maudhu', palsu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Saghani di dalam kitabnya Al-Ahaditsul Al-Maudhu'ah. Diriwayatkan Ad-Dailami dalam musnadnya dari jalur Ubaidullah bin Musa Al-Qurashi menceritakan, kami Fudail bin Ja'far bin Sulaiman dari Abdus Somad bin Ali bin Abdillah bin Abbas dari ayahnya Ibnu Abbas secara marfu'. Kecacatan hadis ini terletak pada Abdus Somad, bukan Ustaz Abdul Somad, bukan Abdus Somad. Al-Uqaili berkata tentangnya, hadisnya tidak terjamin dan orang-orang sebelum Abdus Somad tidak saya kenal. Imam Ibnul Jauzi juga meriwayatkan dalam Al-Maudhu'at jilid 1 halaman 288 sampai 289 dari sahabat Salman, lalu berkomentar hadisnya maudhu'. Ini kata Imam Ibnul Jauzi juga, hadisnya maudhu', hadisnya palsu. Dan disetujui As-Suyuti dalam Al-Ala'i jilid 1 halaman 282. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ucapan ini bukanlah hadis Nabi, kata Ibnu Taimiyah, baik dari jalur yang sahih maupun lemah. Hadis sahih enggak ada, lemah pun enggak ada. Tidak dinukil oleh seorang pun dari ahli hadis, baik dari Nabi SAW atau dari sahabat. Bahkan ucapan ini tidak diketahui siapa yang mengucapkannya. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa. Enggak jelas itu siapa yang ngomong. Laula kalama khalaqtul aflaq. Makna hadis ini pun tidak benar karena bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Tujuannya agar menyembah Allah. Bertentangan dengan ini. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Ta'ala menciptakan anak Adam untuk beribadah, bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Hadis maudhu', hadis palsu. Ya, Ustaz, bagaimana kalau misalnya kita ceramah menyampaikan kalimat itu? Ya jangan ngomong qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Nabi Muhammad berkata, jangan mengatasnamakan Nabi Muhammad, jangan. Yang amannya gimana? Ada suatu riwayat yang menyebutkan laula kalama khalaqtul aflaq. Jika tanpamu, bukan karena hai Muhammad, aku tidak akan menciptakan makhluk. Jangan mengatasnamakan Nabi. Nabi Muhammad bersabda, jangan. Cukup ada satu riwayat. Ini bukan hadis nih, sampaikan aja. Kalau ada yang mengatakan hadis ini hadis,
memang hadis tapi maudhu, palsu, bukan dari Nabi, tapi memang ada riwayat seperti ini. Ya, nggak boleh menyampaikan sesuatu mengatasnamakan dari Nabi padahal Nabi sendiri tidak menyampaikannya. Orang-orang yang semacam ini, kata Nabi sendiri, siap-siap tempat duduknya berada di dalam neraka. Hadis yang kedua, hadis tentang Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Ada satu kalimat yang disebut sebagai hadis. Awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Makhluk yang pertama kali diciptakan adalah cahaya nabimu wahai Jabir. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali diciptakan itu cahayanya Rasulullah. Apakah ini benar hadis? Maka di sini disampaikan tidak ada asalnya, la aslalahu, tidak ada asalnya. Ini dari mana? Hadis yang populer ini adalah batil. Demikian juga semua hadis yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diciptakan dari cahaya, karena hal itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110 bahwa Nabi Muhammad itu adalah yang manusia seperti engkau, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya ilah engkau itu adalah Allah yang Maha Esa. Nabi Muhammad itu yang manusia, cuma bedanya Nabi Muhammad diberi wahyu sama Allah. Artinya Nabi Muhammad juga diciptakan dari apa tadi? Dari tanah, bukan dari cahaya. Ya. Kemudian ada dalil lain yang membantah terkait dengan Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya. Ini hadis sahih yang tertuang di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Nah, di dalam Sahih Muslim, bukan syarahnya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin, malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqa iblisu min naris samum, dan iblis diciptakan dari api yang menyala-nyala. Wa khuliqa Adamu alaihi salam, dan Adam alaihissalam diciptakan mimma qad wusifa lakum, dari apa yang telah disifatkan pada kalian. Nah, disifatkan pada kalian apa? Ya, kita ini diciptakan dari tanah, ya. Hadis ini secara jelas menunjukkan bahwa malaikat saja yang diciptakan dari cahaya, bukan Adam dan anak keturunannya. Termasuk anak keturunannya Nabi Adam siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan bahwa hadis ini adalah dusta dengan kesepakatan ahli hadis. Di dalam Majmu' al-Fatawa dijelaskan ini dusta. Demikian juga ditegaskan oleh Syekh Sulaiman bin Sahman di dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah Asy-Syihabiyah. Imam As-Suyuti juga menegaskan bahwasanya hadis ini tidak ada sanadnya di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Demikian juga Jamaluddin Al-Qasimi di dalam kitab Syarah Al-Bain Al-Adluniyah mengatakan bahwa ini tidak ada asalnya hadis. Dan Muhammad Rashid Ridho di dalam kitab Fatwa Rashid Ridho dikatakan bahwa memang ini nggak ada dasarnya. Yang hadisnya dari mana? Dari kitab apa? Nggak ada. Keduanya menegaskan bahwa hadis ini tidak ada asalnya, ya. Imam Samahatushi, Syekh Abdul Aziz bin Baz, ini ulama terkemuka di Saudi Arabia, ya. Bin Baz berkata, adapun ucapan sebagian manusia ahli khurafat dan orang-orang sufi bahwa Nabi Muhammad SAW diciptakan dari cahaya dan makhluk pertama adalah cahaya Muhammad, semua ini adalah tidak ada asalnya, ucapan batil dan kedustaan belaka. Ini dijelaskan di dalam Fatwa Nur al-Tarab. Itu
Jadi kita ini ahlus sunnah wal jamaah harus jujur secara keilmuan ya. Kalau sahih sahih, kalau dhaif dhaif, kalau palsu palsu. Jadi kalau kita menemukan satu hadis yang kita sendiri nggak tahu ini sahih atau tidak ini hadis ini, atau jangan-jangan maudhu ini hadis ini, kita hati-hati. Lebih aman kita ada satu riwayat yang menyebutkan gitu aja. Jangan Nabi Muhammad SAW bersabda, ternyata Nabi Muhammad nggak bilang begitu. Di sini ada yang pada belajar ceramah ya, belajar khutbah, belajar tausiah, harus hati-hati. Biasanya kita ini kalau misalnya penceramah, kebanyakan ada orang ceramah menyampaikan sesuatu dicatat sama kita. Wah ini hadis nih, ini dalil nih. Padahal kita sendiri nggak tahu itu dari mana, dari kitab apa, landasannya apa, hadisnya sahih atau tidak. Kalau itu hadis, hanya Pak Ustadz ketika ada yang menyampaikan, Pak Ustadz sendiri asing, ini dari mana ini? Dicatat sih dicatat, cuma dicari rujukannya bener nggak? Kalau dari kitab apa? Kalau hadis ini sahih atau tidak menurut para ulama? Bukan Ustadz mentakhrij hadis sendiri, bukan. Kalau Ustadz mentakhrij hadis sendiri, mentakhrij itu menyeleksi kesahihan suatu hadis. Pak Ustadz bukan kapasitasnya, Pak Ustadz bukan ahli hadis. Terus Ustadz tahu itu sahih, dhaif, maudhu dari mana? Dari para ulama tadi yang Pak Ustadz sebutkan. Ya, kita ini menjadi muqallid muttabi kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada faedah, semoga ada manfaatnya. Di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan pertama kali dilahirkannya Rasulullah Muhammad SAW ini, semoga para dai, para penceramah lebih hati-hati lagi menyampaikan hadis-hadis yang itu dari Nabi Allah Muhammad SAW. Jangan sampai kemudian kita niatnya baik, ternyata dipermasalahkan kelak di hari akhir. Kenapa? Karena kita menyampaikan sesuatu mengatasnamakan Rasulullah, padahal Rasulullah sendiri tidak pernah menyampaikannya.